Oke, mana tadi? Ustazah kemana? Menghapus dosa. Oke, beda spek. Kalau jerawat aku baru ngapus dosa, ya. Kalau jerawat teman-teman nambah dosa aku tengok, ya kan. Bahaya juga kalau aku bilang jerawat penghapus dosa, guys. Nggak laku skincare orang, geng. Iya, ya. Udah kan? Nah, inget ya. Mulai hari ini kalau aku izin lama, ya 8 tahun. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh buat traktir pas ultah dan dimakan kita nggak? Boleh. Sedekah subuh itu boleh ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu boleh kita gunakan untuk traktir orang-orang ultah gitu, boleh, nggak masalah ya. Atau kita yang ultah boleh. Ustazah, oke, hukum ziarah kubur ke yang beda agama tidak masalah, tapi tidak bisa mendoakan dia. Kita hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, dia adalah makhluk Allah yang kembali kepada Allah. Kita tidak bisa mendoakan dia agar lapang kuburnya, ringan siksanya, ya. Hanya bisa mendoakan, Anda bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu saja. Oke, Ustazah, iya spam like aja lah aku, siap ya. Ustazah, tetangga kerjanya minjamin uang riba. Gimana dengan makan yang dia berikan ke kita? Jangan dimakan kalau itu validasinya diperbaiki ya. Ustazah, oke, ikut arisan menurun tidak haram. Arisan itu tidak haram kecuali arisan itu ada unsur ribanya. Misalnya kalau telat denda ya. Nah, kalau telat denda ya gitu. Oke, kalau telat denda ya itu bisa. Itu baru riba ya. Ustazah, oke, saya nempatin rumah gadaian, boleh tidak? Tidak ada masalah. Ustazah, sebentar ya. Suami adikku selingkuh, demi mereka bersatu, mereka hancurkan rumah tangganya. Nggak apa-apa, itu pilihan dia ya. Para pengkhianat itu memang akan pergi ke jenisnya masing-masing. Kalau dia memang udah selingkuh, udah nggak mau lagi sama kita, ya udah, teman-teman akan bahagia kok dengan kesendirian. Tenang aja, nggak usah berharap pada manusia ya. Artinya apa? Ketika dia selingkuh, dia memilih selingkuhannya, Allah akan menempatkan posisi teman-teman di tempat yang lebih baik, lebih pantas ya, dan lebih layak. Berarti sama dia nggak layak. Ingat, orang sejenis akan pergi ke jenisnya masing-masing. Orang pengkhianat akan bertemu dengan para pendusta, orang-orang baik akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Tenang aja, justru itu bagus ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, nikah di setting untuk kembali kepada suami pertama nggak boleh ya. Itu namanya adalah nikah mut'ah ya. Itu adalah namanya nikah mut'ah ya, kawin kontrak, hukumnya haram gitu ya. Jadi aku ikhlasin aja Mbak. Akan ada kehidupan yang lebih baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Ingat, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oke? Ustazah, kalau nitip uang dagang istilah bagi hasil. Apa kalau rugi modalnya tidak harus dikembalikan? Tidak. Beda hutang dengan bagi hasil. Kalau hutang bangkrut dia harus ganti hutangnya. Kalau bagi hasil dia bangkrut, kita bangkrut, dia kaya, kita kaya. Beda ya guys, beda banget ya. Ustazah, oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Ustazah, sebentar. Kalau sholat asar ketinggalan di jalan, sudah habis karena macet, jangan gampang-gampang qodho, Mbak. Kalau seandainya Mbak dalam perjalanan lalu kemudian Mbak kena macet, Mbak tetap harus sholat ya. Mbak tetap harus sholat dengan cara apa? Dengan sholat di mobil ya. Mbak boleh tayamum dan melakukan sholat di dalam mobil ya. Ustazah, saya habis diselingkuhi, saya trauma, rasa nggak percaya, doa apa supaya tenang? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggak ada orang diselingkuhi itu orang yang tidak percaya. Artinya apa? Memang pasti kaget ya, nggak ada ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Udah itu aja, coba selesaikan. Kalau dia masih mau bertahan, buat peraturan. Kalau nggak mau bertahan, udah Mbak cari kehidupan lain yang lebih bagus ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Oke, Ustazah, kalau nikah sah atau tidak? Apanya? Oke, apanya kalau nikah sah atau tidak? Ustazah, cara bertayamum di dalam mobil.
cara bertayamum di dalam mobil. Ya, caranya begini. Pasang niat, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke dashboard mobil, tempelkan. Lalu kemudian basuh mukanya sekali aja cukup. Lalu kemudian ambil lagi tangannya, tempelkan lagi ke kaca mobil, ke dashboard mobil. Lalu kemudian basuh sekali saja cukup tangan kanannya, lalu kemudian tangan kirinya. Cukup ya teman-teman, kayak gitu aja. Oke, kayak gitu aja. Udah, setelah itu sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Nah, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Jadi tidak perlu nyari tahu arah kiblat. Pir, tuh kiblat ke situ. Itu kan hutan, Bu. Aku mau sholat, Pir. Lu arahin aja tuh ke hutan belantara, ke jurang itu. Enggak. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Jangan berantuk belah sama sepir. Pir, kiblat ke situ, Bes. Oh, itu sungai. Udah, lu gas aja. Lo kan itu sungai, Bu. Aku mau sholat, Pir. Nanti masuk sungai, Bu. Tenang aja. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gas, Pir. Jangan, guys. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat, guys. Oke, gitu ya. Tenang, Pir. Percaya kepada Allah, tawakal. Siapa bilang Ustazah Nela? Oke, gitu ya. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Oke, gitu ya. Ajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau kita marah sama suami lebih dari 3 hari baru baikan. Jangan sampai lebih dari 3 hari ya. Selesaikan sebelum 3 hari. Kedepannya seperti itu. Masalah itu lebih baik cepat diselesaikan. Lama bikin pusing. Toh hasilnya juga belum tentu lebih baik yang lama, ya kan? Nah, Ustazah, kalau kita tayamum tapi pakai pampers gimana? Selagi pampersnya tidak berisi nggak masalah. Tapi kalau pampersnya berisi, nah itu berarti najis ya. Oke, siap Mbak Atun ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau kita udah aman ya. Ustazah, sholat duha ajarin aku ajarin. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai la haula wala quwwata illa billah. 2,5 jam dari azan subuh. Ini jam yang mana ya, coy? Saking banyaknya jam, coy. Jam yang mana ya? Oke, banyak kali jam di rumah nih. Saking banyaknya. Jam yang mana, guys? Banyak kali, cuy. Jam di sini banyak kali. Pergi napa? Situ-situ aja terus. Oke ya, kita lanjut ya, guys. Teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Oke, gitu ya. Yuk kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kapan aja doa-doa itu yang bisa dikerjakan? Kapan aja doa itu jamnya sampel semua. Kan ada beberapa jam yang dikirim beda-beda ya kan. Nah, Ustazah, aku ngomong apa ya? Tadi lupa aku, guys. Lupa aku, sholat duha ya. Ya, sholat duha itu dikerjakan 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, 2 rakaat minimal, maksimal 12 rakaat ya. Oke, aku pamit dulu 8 tahun 7 bulan 14 hari 13 minggu 40 jam 3 menit. Oke, silahkan pamit Mbak. Setelah 2 menit Mbak nggak akan lihat kami lagi di sini. Oke, Ustazah, saya sudah hijrah ke Islam. Apakah saya harus tinggal karena anak-anak masih butuh perhatian? Tolong saran. Mbak sama anaknya nggak masalah. Kalau kita udah muslim, kita hidup sama anak nggak jadi masalah, guys. Ya, nggak jadi masalah, guys. Aman aja, guys. Yang penting kita nggak usah ikut lagi ajaran anaknya ya. Oke, gitu ya, guys. Nah, gitu ya, Ustazah. Teman-teman tap layarnya, share tautannya ya. Kita ngobrol seperti biasa. Ustazah, kalau saya ikut kajian online gini, tapi saya nggak ikut kajian di masjid, gimana? Saranku Mbak, ikut kajian di masjid Mbak. Karena kajian di masjid itu mempertemukan kita dengan orang-orang
lain sebagai wujud silaturahmi. Kajian di masjid itu juga membuat kita itu lebih ketemu dengan guru, dan itu berkah sebagai ihtiram, bentuk ihtiram kita ya. Ustazah, kalau jam 7 pagi udah masuk waktu duha belum? Tergantung ya, ada yang masuk ada yang enggak, tergantung daerah masing-masing ya. Ustazah, oke gitu ya. Sebentar ya. Madu karetnya benar-benar manjur, tumit kakiku yang sakit sekarang sembuh. Iya dong, bismillah ya. Ustazah, apa niatnya untuk qobliyah? Qobliyah itu sengaja, kalau niat sholat itu sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholat, rokaat dan hukumnya, gitu aja guys. Nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja guys ya. Nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya, kayak gitu aja guys ya. Ustazah, oke sebentar ya, nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus sama sekali ya. Ustazah, kalau wanita lebih baik sholat jemaah atau sholat di rumah? Jadi begini, perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Perempuan itu boleh aja sholat di masjid ya. Ada dalil, izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Boleh ada perempuan itu ke masjid, nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak tabarruj ya, dia tidak berdandan berlebihan, dia tidak aneh-aneh di masjid ya. Kalau sholat witir tiap malam hanya 1 rakaat, boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Bolehkah doa hajat ditulis dibaca setelah sholat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Niat sholat hajat ditulis dibaca, nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah boleh sebelum sholat taubat pagi hari sebelum melakukan sholat duha? Boleh. Sholat duha, sholat taubat, sholat hajat ya, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, itu bisa dilakukan kapanpun ya, siang dan malam boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak kalau sholat lampunya dimatikan? Tidak ada masalah. Sholat lampu dimatikan tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, parfum hitam masih ya. Ustazah, sebentar ya. Saya belajarin anak sholat, apakah niatnya imaman karena jadi imamnya? Tergantung. Kalau anaknya yang jadi imam tuh siapa sekarang? Jadi gini guys, anak wajib sholat itu di usia 7 tahun. Anak boleh jadi imam itu di usia baligh ya, di usia baligh ya. Dia jadi imam di usia 7 tahun, kemudian dia jadi imam di usia dia jadi sholat di usia 7 tahun, dia jadi imam di usia baligh. Belajar anak sholat dia jadi imam di usia kapan? Kalau di usia 7 tahun belum bisa, tapi kalau dia udah baligh udah bisa. Oke. Ustazah, saya nggak sholat di masjid lagi setelah suami meninggal, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Iya, anak itu wajib sholat di usia 7 tahun ya guys. Oke, Ustazah, apakah masih sah suami istri? Apa suami pernah mengaku tidak ada istri sama orang lain? Sah. Itu babnya beda. Bab dia dengan orang lain itu adalah bab sedekah. Bab bohong. Sementara dia ke kita tetap menjadi sah ya. Oke, Ustazah, di sini zuhur jam 1. Jadi batas duha jam 12 ya. Lebih kurang jam 12 kurang masih bisa ya. Ustazah, sama-sama ya. Oke, sebentar. Sholat tahajud kalau minta doa pas apa? Ya, setelah sholat tahajud boleh salam kanan, salam kiri, lalu angkat tangannya dan kemudian berdoa. Oke. Ustazah, dan kemudian berdoa. Ustazah, apa hukumnya hutang ke pay letter? Jangan ya, jangan dibiasakan. Kalau mau beli COD aja ya, karena takutnya kalau ada angsurannya dia menjadi riba, dia menjadi bunga. Kecuali pakai pay letter dulu nanti baru dibayar langsung, itu boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah, aku pengen umroh, coba baca doa. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung.
Nah ini doanya ya, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke, gitu ya. Ustazah, semalam live-nya terhenti atau wifi saya tadi malam nggak terhenti kok ya. Ustazah, oke, sebentar, aku pengen minta maaf sama suami tapi pasti dia marah. Minta maaf dengan suami, nggak usah sebutkan aibnya mbak. Bang, maaf lahir batin ya, kenapa kemarin aku jalan sama suami abang, sama teman abang 7 tahun. Nggak usah gitu guys. Bang, maaf lahir batin ya, kenapa kemarin aku chat-chatan sama temannya abang. Nggak usah ya, minta maaf kepada orang, jangan menyebutkan kesalahan kita ya. Cukup kita ngomong maaf lahir batin ya bang, gitu. Ustazah, setiap lihat TikTok sering saya ngeliat video umroh, itu gimana? Nggak ada gimana-gimana, itu cuman karena algoritma aja. Mungkin pas lihat umroh mbak liatnya lama-lama, akhirnya TikTok menangkap mbak suka dengan konten itu. Pas buka lagi, itu lagi yang dia kasih. Apalagi kalau mbak like, apalagi kalau mbak komen, subhanallah, dah besok itu lagi yang muncul. Setiap kita nge-like, setiap kita lihat lebih dari 1 menit, setiap kita komen, nanti TikTok akan menangkap sinyal kita suka konten itu, maka kita akan dikasih terus konten itu. Makanya teman-teman kalau lihat video aku, teman-teman like, teman-teman komen, lihat lebih dari 1 menit aja, nanti TikTok akan menangkap, oh ini orang sukanya dengan Ustazah Nela kece badai. Makanya mukaku terus yang ada di situ. Bukan salahku ya geng, salah teman-teman sendiri yang selalu nge-like, komen, ngelihat lama-lama sampai habis, nengok hidungku, jerawatku. Ya udah, TikTok itu harusnya menengokkan aku terus. Makanya kemarin ada laki-laki, mungkin dia ya kayak gitulah ya, mungkin masih di situ dia gininya, aku Ustazah nih lihat lewat terus loh di TikTok aku, dia terus, ya salah siapa nengok aku terus? Hei, mana ceritanya aku pula disalahkan. Makanya kalau nggak mau lihat aku, skip pak, bapak yang tadi tuh, Ustazah nih lihat lewat terus di beranda aku, iya siapa yang nge-like, kayak gitu guys. Mana ceritanya kawan? Nah, apa? kecuali kalau kayak aku nggak ada followers, aku cuma lihat mukaku sendiri, sama aja guys, bete juga sih. Setiap membuka TikTok mukaku lagi, setiap buka TikTok mukaku lagi. Aku rasanya mau bilang, Tok, aku udah tahu nih apa yang mau ku cakap, jangan kau tengokkan lagi nih ke aku. Setiap buka TikTok diri aku lagi. Nah, jadi kalau aku lewat di beranda teman-teman, itu bukan salahku, itu karena teman-teman yang selalu nge-like dan gagal move on dengan video-video aku. Mantap aku kan, menang aku pagi ini. Oke. Karena di komen gitu ya, komen bapak-bapak yang kayak gitu banyak kan. Ustazah nih terus yang lewat, lah ketahuan lu lihat gua terus. Gimana ceritanya? Oke. Ustazah ini terus lewat di beranda aku, lah ketahuan lu lihat lebih 1 menit. Selebel. Berarti salah ya Zah? Enggak salah. Saya bercanda, tapi itu cara kerja TikTok ya. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, sudah Zah letak maskerku. Oke, aman ya. Dah. Jadi jangan kesel sama aku kalau aku terus yang muncul salah siapa yang nge-like, selebeu. Oke ya. Jangan dilihat lagi guys, repot. Itu algoritma ngebaca sampai 1 bulan. Dia akan membuat teman-teman susah move on dari aku. Rasain ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, iya, kalau lihat live di Tanah Suci Mekah, bolehkah ikut berdoa di live itu? Tidak mustajab ya teman-teman ya, tidak mustajab. Ya tapi boleh sekedar berdoa, siapa yang nggak boleh ya kan, boleh aja ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke, apakah ibu mertua perempuan dibolehkan dirawat oleh menantu? Jawabannya adalah boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau mimpi diajak terbang dengan, itu baca pula mimpi ya, mimpi diajak terbang oleh bercahaya dan berjubah berdua, apakah itu tanda mau meninggal? Nggak ada yang tahu tanda
mimpi Mbak ya. Mbak cukup ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Mbak cukup berdoa, udah cukup itu aja. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, siap Pak Dayang ya. Ustazah, bagaimana cara sholat jamak? Sholat jamak itu lihat aja di TikTok aku, di pojok kiri atas itu ada tentang cara jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat banyak orang ya. Ustazah, oke, setelah mandi saya berwudu menggunakan handuk di kamar mandi, boleh nggak? Boleh ya, wudu pakai handuk di kamar mandi nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Hamidah, thank you ya. Ustazah, ya tidak masalah guys, karena menutup aurat itu juga tidak wajib ketika kita berwudu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau telinga berdenging itu gimana ya? Nggak apa-apa Mbak, baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau telinga berdenging ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat witir 1 rakaat apakah harus pakai kunut? Tidak. Pakai kunut atau tidak itu bukan kewajiban. Dia cuma bagian dari sunnah. Ya, Imam Syafi'i menyuruh kita kunut, Imam Hanafi tidak menyuruh kita kunut. Jadi mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, oke, siap ya. Maaf baru kali ini saya disapa, tapi saya suka dengerin sambil dagang. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke, maafin orang yang bikin sakit hati kita gimana Zah? Ya, kalau dia udah nyakitin hati kita, cara memaafkannya dengan diam. Tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dituntut untuk dia minta maaf, tidak perlu disampaikan kalau dia sangat menyakiti, tidak perlu. Ya, ingat, jadilah orang yang tidak terbaca rentaknya ya, bahwa tidak semua kezoliman harus diselesaikan dengan suara. Kadang-kadang cukup dengan diam saja dan membuktikan bahwa kita baik-baik aja. Oke, tenang aja Mbak, fokus dengan orang-orang yang support dengan Mbak, jangan fokus dengan orang-orang yang zolim ya, karena sesungguhnya kezoliman itu hanya datang dari orang yang sedikit saja. Oke, Ustazah, kalau dengar azan di beberapa masjid, azan mana yang harus dijawab? Jawab azan yang pertama kali. Yang kita dengar pertama, itulah azan yang mesti kita jawab ya. Setelahnya itu sudah aman ya. Setelahnya itu teman-teman boleh sholat ya. Ustazah, bagaimana hukumnya beli sepeda secara kredit? Selagi di dalamnya itu ada bunganya, atau kemudian kalau telat ada dendanya, itu termasuk riba. Ya. Jadi kalau bisa jangan nabung dulu atau beli sepeda second ya. Ustazah, Oke, sebentar ya. Kalau witir dulu baru tahajud boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, witir dulu baru tahajud itu nggak masalah. Ya, misalnya sholat isya, habis isya teman-teman ba'diyah isya, lalu habis ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana kalau sikap kita adik dibenci sama abangnya? Salahkah adiknya jadi jaga jarak? Menjaga jarak nggak masalah. Yang penting kalau ketemu tetap menjalin ukhuwah. Jaga jarak nggak masalah. Yang penting kalau ketemu tetap jalin ukhuwah. Oke, tetap hai kayak gitu aja ya, say hello aja. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Apakah seorang anak perempuan wajib khitan? Tentu tidak. Ustazah, siap Mbak Embun, nyimak sambil nyuci baju, mantap ya. Kalau misal suami nggak melakukan sholat, apa hukumnya dengan nasib keluarganya? Sebenarnya orang yang tidak sholat itu melakukan dosa. Dosa itu ada 4 efek sampingnya. Yang pertama, hati dia menjadi tidak tenang. Yang kedua adalah dia menjadi rezekinya sulit. Yang ketiga adalah dia menjadi sulit menangkap ilmu pengetahuan. Yang keempat, dia adalah sulit urusannya. Jadi kalau kita nggak sholat, ya itulah urusan kita. Ya urusannya jadi sulit, menangkap ilmu pengetahuan menjadi sulit, kemudian menuntut ilmu menjadi sulit, kemudian doa sulit diijabah. Oke, kayak gitu ya. Kalau mimpi bertemu pria,
tidak usah dimaknai mimpi. Mimpi tidak perlu dimaknai, guys. Hello. Ya, ketika teman-teman mimpi, lalu mimpinya itu mimpi buruk, teman-teman cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Lalu kemudian udah bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, maka teman-teman cukup ucapkan, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Oke. Ustazah, cara mengetahui diri, supaya sholatnya khusyuk. Orang yang khusyuk itu lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman dalam sholatnya, ya. Dia lebih enak, lebih nyaman dalam sholatnya, ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah boleh dalam keadaan wudhu kita tertidur? Apakah kita harus wudhu lagi? Kalau tidurnya itu cuman gini-gini aja, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya sampai terlelap, maka itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya benar-benar terlelap, itu membatalkan wudhu, ya. Ustazah, nah sebentar ya. Membeli gerang tridatu, apa itu? Kalau di dalamnya ada kepercayaan, nggak boleh. Kalau di dalamnya ada kesyirikan, nggak boleh, ya. Kalau di dalamnya ada kesyirikan, tidak boleh, ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat tapi pikiran kita kemana-mana. Yang penting teman-teman baca aja rukunnya. Selagi melakukan rukunnya, teman-teman baca Al-Fatihah, teman-teman ruku, i'tidal, sujud gitu ya, maka itu udah sah, ya. Dan khusyuk itu juga bukan soal apa-apa, guys.